Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How are you today? Artinya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sekalian diberi kesehatan selalu dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anak, seperti biasa di pagi ini tanggal 15 September tahun 2020 kita belajar daring atau online. Untuk pelajaran pertama kita belajar tema 2, pembelajaran ke-1 subtema 3. Tujuan pembelajaran tema hari ini yaitu anak-anakku diharapkan dapat menghitung pembagian secara pengurangan berulang. Jadi pembagian tapi caranya dengan pengurangan berulang. Kemudian juga anak-anakku dapat menyebutkan alat-alat yang dapat digunakan untuk menggambar imajinatif. Nah, baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, silahkan disimak videonya. Bacalah teks percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi, setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang. 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Beni, Edo. Anak-anak, dari percakapan tersebut kita dapat menghitung hasil pembagian dengan cara pengurangan berulang. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Tulis dalam kalimat matematika. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Pertama, kita tulis kalimat matematikanya, yaitu 8 dibagi 2. Kita hitung menggunakan pengurangan berulang, yaitu 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ada pengurangan sebanyak 4 kali, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi setiap orang membawa 4 gelas air. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok? Jika terdapat 3 kelompok,
Kalimat matematikanya 21 dibagi 3. Dapat dihitung menggunakan pengurangan berulang, yaitu 21 dikurang 3 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 sama dengan 0. Karena melakukan pengurangan sebanyak 7 kali, maka 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi setiap kelompok ada 7 siswa. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi, ayo kita kerjakan soal berikut. Gunakan cara pengurangan berulang. 1. 4 dibagi 2 sama artinya 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ada 2 kali pengurangan, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama artinya 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ada 3 kali pengurangan, maka 9 dibagi 3 sama dengan, iya pintar, 3. Perhatikan soal nomor 1. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nomor 1, hasil pembagiannya adalah 2. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sekarang hasil pembagiannya adalah 3. 6 dibagi berapa supaya hasilnya 3? Iya, hebat. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Angka berapa ya? Jika dibagi 3 hasilnya 3. Iya, hebat. 9 berapa dibagi berapa supaya hasilnya 3? Kita bisa menulis 12 dibagi 4. 15 dibagi berapa supaya hasilnya 3? Iya, hebat. 15 dibagi 5. Nah, anak-anakku juga bisa menggunakan cara seperti ini. Perhatikan ya, 4 dibagi 2. Nah, kita bikin kotaknya nih 2 kotak. 1, 2. Kemudian kita isikan 4-nya nih. Jumlah angka 4-nya ke kotak, tapi harus sama ya, per kotak itu harus sama. Kalau misalkan 1 harus 1 semuanya, 2 harus 2, harus seimbang, harus sama ya. Ini ada 4, kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi satu kotak ada berapa isinya? Ada 2, berarti 4 dibagi 2 sama dengan isinya 2. Seperti itu ya anak-anak. Kita coba lagi dengan angka yang lainnya. Misal angka 8 dibagi 4. Kita bikin kotak dulu. Kotaknya ada berapa? Pintar, ada 4. 1, 2, 3,
4. Nah, berapa yang harus diisikan? Yang harus diisikan adalah, ya betul, 8. Harus sama ya per kotak itu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kotak ada berapa isinya? Ada 2, berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Begitu ya anak-anak? Semoga anak-anakku paham. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang gambar imajinatif? Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar imajinatif adalah buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, krayon, pensil warna, atau spidol. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran tema hari ini, Ibu akan menyimpulkan dulu tentang tadi pelajarannya, yaitu tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang atau dengan cara kita membuat kotak. Misalkan gini contohnya, 6 dibagi 3, maka kita kurangi 6 itu sampai habis. 6 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3 sama dengan 0. Nah, sampai habis kita kuranginya ya. Berarti 6 dibagi 3 2, karena dia dikuranginya sebanyak 2 kali. Nah, untuk cara tadi pakai kotak 6 dibagi 3, berarti kita bikin kotaknya 3, sebanyak 3. Nah, isikan 6 angka itu ke dalam 3 kotak. Harus sama ya setiap kotaknya. Jadi setiap kotak isinya 2, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian untuk alat-alat menggambar imajinatif tadi ada pensil, ada buku gambar, ada krayon, dan lain sebagainya tadi. Nah, baiklah anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya untuk anak-anakku sekalian. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.